Tapi yang terpenting di sini adalah saat kita melakukan pengolahan tanah ya, pengolahan tanah. Ini adalah tanah yang saya olah di musim panas ya teman-teman ya. Saat tanah kering akan seperti ini ya. Ini padat ya teman-teman ya. Sudah kayak batu, tidak bisa dipecah ya. Tidak bisa dipecah. Kemudian ini tanah liat yang saya olah di saat tanah becek ataupun musim hujan ya. Juga sama ya, keras ya teman-teman ya. Baik, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya di channel Marguna Wirawan. Di video kali ini saya akan membahas masih seputaran tentang menggemburkan tanah. Nah, di sini karena channel saya ini membahas seputaran pertanian dan perkebunan, jadi saya akan membahas seputaran tentang pupuk juga dan pengolahan tanah. Karena di dalam pertanian dan perkebunan itu adalah tanah salah satu hal yang paling penting ya untuk diperhatikan kegemburan dan kesuburannya. Nah, karena di video sebelumnya itu saya menge-share cara menggemburkan tanah menggunakan IM4 pertanian. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih belum paham dan ada juga yang bertanya tentang cara ataupun proses penggemburan tanah liat menggunakan IM4 pertanian. Nah, di sini saya akan membahas ya untuk lebih lengkap penggemburan tanah menggunakan IM4 pertanian. Kenapa saya share video ini? Karena saya sudah sering ya melakukan hal seperti ini, dan ini pun tanah yang liat itu akan menjadi gembur dan subur ya teman-teman ya. Nah, di sini ini adalah tanah yang sebelumnya itu adalah tanah liat ya teman-teman ya. Tanah liat. Kalau sudah seperti ini kelihatannya kayak tanah itu sudah subur, gembur ya. Nah, kalau sudah seperti ini. Tapi proses sehingga mencapai hasil yang seperti ini itu butuh tahapan ya teman-teman ya. Yaitu tahapan menggemburkan tanah menggunakan IM4 pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan cara menggemburkan tanah menggunakan IM4 pertanian. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman agar lebih jelas, ini adalah IM4 pertanian. Kalau kita mengaplikasikan ke tanaman, itu dosisnya berbeda ya dengan cara kita melakukan fermentasi lahan atau menggemburkan tanah menggunakan IM4 pertanian. Kalau cara menggunakan IM4 pertanian itu di video sebelumnya sudah ada ya teman-teman ya, bisa ditonton juga. Jadi untuk saat ini adalah menggemburkan tanah menggunakan IM4 pertanian. Nah, itu kita lakukan di sore hari ya, sore hari itu entah musim hujan ataupun musim panas ya teman-teman ya, ataupun musim panas dalam artian itu dilakukan sore hari. Jadi tujuan kita melakukan ini itu tanah diolah dulu atau tanah tidak diolah dulu, itu tergantung dari kemauan teman-teman ya. Seandainya kalau belum ada tanaman, itu tanah bisa disiramkan IM4 ya, siramkan IM4. Itu setelah itu baru kita gemburkan, itu juga bisa digemburkan dulu baru kita siram dengan IM4, itu juga bisa. Nah, dalam arti pengolahan lahan untuk penggemburan ini bukan berarti yang sudah seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini adalah hasil dari penggemburan tanah menggunakan IM4 pertanian ya. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi saya akan perlihatkan kalau kita melakukan pengolahan lahan setelah ataupun sebelum melakukan penyiraman dengan IM4 pertanian. Itu kita cangkul ya seperti ini ya teman-teman ya, kita cangkul merata bajak. Ini pencangkulan ini harus kita lakukan saat tanah kering ya, saat tanah kering. Meskipun susah ya, kalau tanah liat itu susah kita cangkul ataupun bajak saat tanah kering, tapi nanti hasilnya juga akan maksimal ya teman-teman ya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, ini ya. Kalau ini dilihat itu tanah sudah bagus ya teman-teman ya, sudah bagus ya. Jadi saya akan berbagi di sini ya. Kalau kita
mengolah lahan itu sudah disemprot saat musim hujan, kita lakukan pengolahan di musim panas. Kalau kita melakukan penyemprotan di musim panas, itu kita langsung olah dulu baru kita semprotkan, seperti itu ya penjelasannya. Nah, untuk yang pertama di sini sudah saya siapkan ada 2 gumpalan tanah ya. Saat kita melakukan pengolahan dengan IE4 pertanian ya teman-teman ya, ini sudah saya siapkan. Nah, di sini ya, ini adalah tanah liat ya teman-teman ya. Karena ini cuaca lagi buruk ya, dia kelihatan hitam ya. Sebenarnya ini tidak hitam ya teman-teman ya. Ini juga ya. Ini kalau kita melakukan penyemprotan atau penyiraman IE4 pertanian, itu kita bisa semprotkan di sore hari, entah itu musim panas ataupun musim hujan. Tapi yang terpenting di sini adalah saat kita melakukan pengolahan tanah ya, pengolahan tanah. Ini adalah tanah yang saya olah di musim panas ya teman-teman ya. Saat tanah kering akan seperti ini ya. Ini padat ya teman-teman ya. Sudah kayak batu, tidak bisa dipecah ya. Tidak bisa dipecah. Kemudian ini tanah liat yang saya olah di saat tanah becek ataupun musim hujan ya. Juga sama ya, keras ya teman-teman ya. Keras ya. Nah, jadi pengolahan yang paling penting di sini adalah kita lakukan pengolahan lahan saat tanah itu kering ya, dalam keadaan kering. Nah, di sini saya sudah siapkan yaitu cairan IE4 yang sudah dicampur dengan molase ya. Ya. Jadi di sini untuk tanah yang kedua ini saya akan celupkan masing-masing ya teman-teman ya. Nanti kita remas mana yang paling lebih gembur ya. Kalau kita melakukan pengolahan lahan di musim hujan, jadi tanah akan seperti ini ya teman-teman ya. Tanah akan seperti ini, lengket, padat. Kalau pengolahan lahan di musim panas ini ya, ini tidak lengket ya, cuman dia padat ya teman-teman ya, karena tanah kering. Nah, masing-masing ini akan kita celupkan ya, celupkan ke larutan IE4. Nah, kita celupkan. Kemudian kita angkat. Ya, kita angkat ya. Ini bisa diperhatikan ya, kalau yang ini pengolahan lahan di musim hujan, sedangkan yang ini pengolahan lahan di musim tanah kering ya, musim panas ya. Mana yang akan lebih baik? Nah, kita diamkan dulu beberapa menit ya teman-teman ya. Karena tanah ini sudah mulai kering ya, sudah mulai kering. Ini adalah tanah yang kita olah di saat musim kemarau ya teman-teman ya. Tanah keadaan kering, dan ini tanah dalam keadaan becek ya. Jadi tujuan kita di sini pengolahan lahan itu sangat perlu diperhatikan ya. Itu kita pengolahan lahan itu kita lakukan saat musim kemarau ya teman-teman ya, atau tanah dalam keadaan kering ya. Meskipun kita lakukan penyemprotan dulu baru kita melakukan pengolahan, tapi pengolahan itu harus dilakukan saat tanah kering. Sekarang kita buktikan ya. Ini adalah tanah yang kita olah saat musim kering ya, musim kemarau. Kita remes ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Ini mudah untuk gembur ya teman-teman ya. Ya, ini mudah untuk gembur ya. Mudah untuk gembur. Kemudian yang kedua adalah tanah liat yang kita olah saat tanah becek ya. Kita akan remes ya. Nah, dia akan tetap padat ya teman-teman ya. Tetap padat ya. Tetap padat. Ini susah ya. Nah, karena dia itu lengket ya teman-teman ya, lengket ya. Kalau tanah liat itu kita olah saat musim hujan, itu lengket, sama halnya dengan tanah sawah ya. Kenapa pembajakan dilakukan saat musim hujan air tergenang ya? Itu tujuannya agar tanah yang kita tanami padi itu air tidak akan meresap ke bawah ya. Itu tanah akan menjadi padat di bawah, tapi di atasnya itu gembur ya. Karena padi itu bisa hidup melalui air ya, air dan lumpur ya teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena saya tidak pernah bertani padi. Jadi kalau kita melakukan pengolahan lahan seperti ini ya perlu diperhatikan. Pengolahan lahan yang paling penting itu adalah saat tanah kering ya teman-teman ya. Kalau saat tanah becek, tanah liat kita olah, hasilnya akan seperti ini ya, malah akan menjadi padat ya, lengket ya teman-teman ya.
Lama-lamaan juga akan tetap seperti ini ya. Tapi kalau kita melakukan pengolahan yang baik dan benar itu saat musim panas ya, saat musim panas ataupun tanah dalam keadaan kering itu kita olah ya, kemudian turun hujan ataupun kita siram dengan cairan EM4, itu tanah akan gembur ya. Nah, gembur seperti ini ya teman-teman ya, gembur ya, meskipun ada gumpalan itu akan gembur ya. Nah, jadi inilah tanah yang gembur dan subur ya. Kalau sudah dilihat seperti ini kayak tanah, bukan tanah liat ya teman-teman ya. Karena dari proses inilah kita harus bisa ya melakukan pengolahan lahan yang tepat ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit berbagi karena dari pengalaman saya akan berbagi untuk teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman yang masih kesulitan ya dalam pengolahan lahan itu tanah liat, tanah yang keras ya. Kemudian nanti kalau kita menggunakan pupuk kompos ataupun jerami ataupun sejenisnya, pupuk kandang, baru kita bisa campurkan seperti ini ya teman-teman ya. Campurkan agar tanah itu semakin subur. Ini suburnya tanah ini akan lama ya, kelamaan ya, terus menerus ya teman-teman ya. Kalau kita lakukan pengolahan saat musim hujan, jadi akan seperti ini ya, tetap akan menggumpal dan tanah akan menjadi keras ya. Itu adalah hal yang terpenting yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah bedengan yang tanahnya emang keras ya teman-teman ya, emang keras. Ini itu saya gemburkan juga dengan EM4 ya. Ini pun porang itu tumbuh dengan subur ya. Ini sudah masuk ke tunas kedua ya. Awalnya tunas pertama kecil, tapi tanah sudah gembur ya, seperti ini ya teman-teman ya, gembur ya. Jadi untuk pertumbuhan tanaman apapun itu akan tumbuh dengan subur ya. Nah, jadi sekian dulu penjelasan dari saya tentang cara menggemburkan tanah menggunakan EM4 pertanian ya. Itu teman-teman bisa dicoba dulu ya, dalam skala kecil dulu ya teman-teman ya, agar tidak ragu ya, agar tidak ragu dengan video yang saya share ya, dan hasilnya akan seperti apa ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para petani dimanapun berada. Sukses selalu dan jangan lupa dukung terus channel Marguna Wirawan agar bisa membagikan konten-konten yang bermanfaat seputaran pertanian dan perkebunan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.